Kalau lu memang ingin sebuah smartphone yang bisa keluarin performa maksimal, nggak ada lag-lagan atau apapun itu namanya yang bikin lu nggak nyalain si handphone lu lagi pas lagi main game, mending ya lu jangan beli ROG Phone 6 Pro. Handphone ini aja udah cukup banget buat lu abisin waktu lu sampai lu berantem sama keluarga lu saking lu lupa waktunya. So di video kali ini ROG Phone 6 bakalan bahas ya. Tapi maaf ya, bakalan bahasnya ini sedikit lebih lama ketimbang video review gue daripada video biasanya. Karena smartphone terbaik ini adalah smartphone yang pernah ada dan bahkan buat gue yang non gamer cuy. Changing mag, reloading. Enemy contact. Tied for the lead. Semtex out. Hardpoint identified. Lost the lead. Enemy shock RC is coming. Enemy hero has fallen. Fíjate! Another squad is attacking us! Reloading! Contact. Listen up, got another squad coming in. I'm the kill leader. No run with me. Check your sectors. Another squad is incoming. Selamat datang di Nyantai dengan gue Aldi, dan di channel ini adalah channel yang biasa review dan juga riset tentang teknologi dengan santai. Jadi kalau kalian suka dengan kita ya boleh aja subscribe dulu ke channel ini dan aktifin notifikasinya, sama kalau bisa follow semua sosial media kita kalau kalian mau cari masalah dari kita. Oke. Dan langsung aja, ROG Phone 6 ini adalah handphone yang memang nggak biasa kalian temuin di mana-mana, yang mungkin banget seumur hidup tuh kalian paling cuma bisa nemu ini sekali doang gitu ya. Karena ya memang handphone ini tuh khusus bukan untuk semua orang, bahkan untuk semua gamer sekaligus. Ini khusus untuk entusias gamer yang memang hidupnya itu udah nggak ada masalah soal finansialnya. Tapi sekali lagi, lu coba handphone ini ya, jamin banget nih lu nggak tega handphone ini tuh hilang dari hidup lu. Kayak gue sendiri nih, gue ini bukan seorang gamer, main game handphone itu jarang banget. Kalau bisa pakai emulator ya pakai itu aja, dibanding gue perlahan ngerusak handphone gue jadi ya karena sering ngecas atau ya panasan gitu. Tapi si ROG Phone 6 ini bisa merubah cara pandang gue. Kayak handphone itu memang minta dieksploitasi buat hal seperti itu, sampai rusak dah kalau bisa. Dan spesialnya di pembahasan gue kali ini, gue akan ngebahas in-depth pengalaman seminggu gue bareng si handphone yang satu ini, oke? Dan kalau kalian nggak biasa nonton lama-lama, pengen to the point aja, silahkan aja cek timestamp kita di bawah, oke? Jadi beberapa waktu lalu Asus baru aja memperkenalkan Asus ROG Phone 6 ini ke pasar Indonesia ketika sudah cukup lama handphone itu melalang buana di pasar global. Dan mereka mendatangkan 3 jenis handphone ROG Phone 6 ke sini. Dari yang gue pegang adalah ROG Phone 6 8GB 256GB yaitu di harga 10.999.000. Lalu ada RAM yang lebih tinggi yaitu di 12GB 256GB untuk ROG Phone 6-nya juga yaitu di harga 13.999.000. Serta top of the line-nya itu ada ROG Phone 6 Pro ya, yang punya RAM 18GB dan juga storage-nya di 512GB itu di harga 18.999.000. Dan kita bakalan ngomongin hal ini lagi nanti di akhir video, jadi ya stay tune aja. Anyway, teman-teman di sini ada yang udah lagi nabung kah atau udah pre-order si handphonenya, atau takut sama ROG Phone 6 nasibnya itu bakalan kayak ROG Phone 5? Coba komen di bawah ya. Mungkin di bagian ini adalah salah satu bagian yang gak terlalu populer dari handphonenya ini, karena ya handphone gaming udah identik sama dimensi yang besar karena ribuan fitur pastinya diimplementasikan ke dalam handphone ini. Dan ya handphone itu datang dengan dimensi 17 sentian dengan ketebalan itu di 10,4 mm. Bukan desain yang friendly masuk kantong celana, memang apalagi ditambah casingnya juga. Gue sih ya nggak suka ya, better bawa tas tambahan buat sih ngebawain si handphone ini. Bobotnya juga lumayan, yaitu di 239 gram, yang pastinya itu bakalan bikin capek kalau lu nggak main di posisi yang enak. Apalagi lu sambil tiduran dan handphone ini jatuh ke muka lu, ya oke banget lah itu jadi obrolan di tempat tongkrongan lu ya. Next one, dari style sisi belakangnya flat, nggak ada tekstur apapun selain Gorilla Glass 3 yang rounded sisi sampingnya. Dan di dalam kacanya terdapat detail gaming minimalis biar tetap kerasa gamernya dengan tulisan ROG serta 2 titik LED Air Dare to Play sama LED dot logo ROG yang
bisa kalian atur warnanya sesuka hati lewat sistem lighting pada notifnya. Dan bisa diatur juga sesuai kondisi handphonenya kayak screen on atau off, boot up, sama telepon ataupun lainnya. Cuma untuk yang Dare to Live, ini mode lightingnya cuma statik aja, nggak bisa cycle ataupun ganti warna lainnya gitu. Sedangkan kalau logo ROG ini bisa cycle, strobe, dan lainnya. Di bagian kamera BAM juga cukup besar, namun tidak terlalu tebal dengan stempel 8K Ultra HD 1/1,56 inci. Untuk penanda kualitas kamera utamanya itu dengan total triple kamera setup serta flash di bagian dalamnya. Untuk bagian depan kameranya pun gak masuk ke dalam layar, melainkan di bagian bezel atasnya. Dan memang disengaja dibuat tebal bezelnya untuk meminimalisir accidental touch ya sama telapak tangan saat kita bermain game. Layarnya juga udah dilapisin Corning Gorilla Victus juga buat pengamannya, tapi sayang untuk screen protector tambahan tidak diberikan, melainkan kalian perlu membeli secara terpisah atau cari third party-nya pun juga bisa. Sisi samping aluminium metal untuk framenya dengan sisi atas hanya untuk antena. Di sisi kiri ada port Type-C 3.1 yang fungsinya bakal gue jelasin nanti, terus SIM tray, ada dual SIM pula, serta antena lagi. Di bagian bawah terdapat USB-C 2.0, mic audio jack, dan antena lagi. Lalu di sebagian kanan terdapat power button, volume rocker, dan juga dua sisi air trigger 6. Ya buat desainnya kali ini untuk gua pribadi bukan masalah karena ya gak norak lo pakainya, dan style gamingnya sendiri juga cukup intimidasi ya. Ditambah gua suka dengan settingan light efeknya ini, memungkinkan gue bisa set warna putih brightness terendahnya jadi kelihatan cuma sekedar ya kelihatan always on LED gitu loh. Dipegang memang berat, cuma ya standar smartphone gaming kayak gini ya udah gitu. Tapi kalau buat di segi genggaman, mode portrait ini masih tergolong nyaman buat dipegang satu tangan. Tapi ya jelas perlu dua tangan kalau buat raih sisi atas layarnya. Dan untuk mode landscape-nya pun juga udah well design ya, nyaman dipegang. Lalu ada port charging di samping, jadi nggak perlu ribet lagi saat bermain game. Ada air trigger udah mudah diraih. Bahkan untuk area telapak tangan pun cukup memiliki jarak aman biar nggak gampang kepencet saat bermain game. Ya paling cuma satu aja nih minusnya yang gua rasa agak masih ya gitu deh, yaitu saat bermain game ketika lo menggunakan earphone kabel. Setidaknya ya lo minimal banget mesti cari kabel ya earphone lo yang siku, jangan yang lurus gitu ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu di bagian paketannya. Untuk ROG Phone 6 ini sebenarnya nggak memiliki unboxing experience yang kayak pro-nya. Lo bukan dapat handphone, buku manual, charging 65 watt, kabel charger, earphone, SIM tray ejector, sama kartu privilege buat kalian yang baru punya handphone ini. Gak tahu ini nama kartunya apa, tapi ya buat gua ini nggak guna tapi unik ya, kalau dipendekin namanya gimmick cuy. Ya udah jelas banget ini kartu sekaligus buat jadi gantungan juga yang bisa lu pakai saat lu unbox dan pertama kali nyalain si handphonenya. Nanti lu diminta buat scan kartunya biar ngerasain privilege handphone gaming si Asus ini. Yang buat gue sih sebenarnya lebay, tapi untuk sebagian gamer pasti adalah suatu hal yang spesial ya. Dan kalaupun lu melewatinya pun lu masih bisa cek lagi via Armoury Crate-nya di tab konsol dan scroll ke bagian bawah yaitu di bagian AR-nya. Gimana nih, jiwa gamer kalian terpanggilkah buat cobain gimmick Asus yang satu ini? Ya, coba aja komen kalau mau ngomong ya. Oh ya, satu fitur lagi yaitu yang lumayan alhamdulillahnya juga ada pada handphone ini, yaitu ini handphone udah punya rating IP4X untuk cipratan air. Lumayan kalau nggak sengaja kena air, setidaknya ya udah lebih aman. Cuma sekedar cipratan ya, bukan basah ataupun kecelup. Ini handphone masih banyak lubangnya loh. Gue sendiri agak bingung untuk menilai bagian ini karena kita tahu untuk sebuah layar terbaik untuk smartphone gaming itu cukup tricky. Mau dinaikin refresh rate, banyak game yang nggak support layaknya game di PC gitu ya. Ya untuk kualitas resolusi serta warna pun setinggi-tingginya tetap belum menyamai era grafis layar pada game komputer juga kan. Jadi ya apa nih yang perlu ditingkatkan lagi? Atau memang saat ini ya sudah puncak kapasitasnya dan bebas brand melakukan apapun di atas itu. Kayak ROG Phone 6 yang ngasih lo tons of fitur yang udah jelas tidak terpakai, kayak 165 Hz ya. Lu bisa bayangin apa aja game-game yang tersedia di Armoury Crate-nya. Buat gua,
gamenya itu nggak ada game yang seru. Mostly bukan game kompetitif, sama kayak di 144Hz pun juga begitu. Paling gue cuma familiar sama Brawl Stars aja. Cuma untuk yang 120Hz lumayan lah, ada game Wild Rift yang memang bener-bener kepake tuh si layarnya. Tapi terlepas dari itu, ada hal yang perlu gue bahas soal refresh rate pada game yang sebenarnya itu menarik. Cuma ya kayaknya gue bakal simpen dulu untuk pembahasan saat bahas si gamenya, oke? So lanjut soal layar lagi ya. Hal kedua yang menurut gue itu useless banget yaitu adalah touch sampling rate, yaitu udah up to 720Hz dengan touch latensinya itu di 23 millisecond. Coba gue pengen tahu ya, kalau kalian tahu game apa yang ngebutuhin sampai setinggi ini, coba aja komen di bawah. Tapi buat gue ini nggak ada perbedaan sama sekali. Dan fitur ini juga perlu diaktifkan secara manual di tiap game yang lu mainin. Ditambah ada informasi di bawahnya bakal makan baterai lebih lagi. Saran gue sih ya jangan dipakai aja kalau lu nggak ngerasa ada bedanya ya. Ya seperti itulah. Di sisi lainnya ya layar handphonenya ini udah menggunakan Samsung AMOLED display yang berukuran 6,78 inci. Sama gua appreciate juga mereka masih menggunakan Full HD resolusi, yaitu tepatnya di 2448 x 1080, bukan 2K ya, karena buat skema gaming ini masih sangat reliable. Akurasi warnanya juga udah di Delta I kurang dari 1 dengan teknologi DC dimming. Terus ada HDR10 Plus juga serta A-Care display dari Samsungnya sendiri. Kalau di pengaturan bagian splendidnya pun terdapat 4 mode warna ya, optimal, natural, cinematic, standar, serta bisa custom saturasi sesuai yang kalian suka. Sama pengaturan refresh rate-nya pun juga cukup variabel ya, dengan auto sebagai defaultnya, dan lu bisa atur lagi dari 165Hz, 144, 120, 90, dan sampai 60Hz. Nah, untuk autonya sendiri gue juga belum nemuin ya, itu bisa auto sampai serendah apa. Cuma kalau lo dites di sini, terendahnya itu cuma di 60Hz saja. Belum sampai 1Hz ya, karena ini belum pakai panel LTPO. Ya nggak ada urgensinya juga sih. HDR juga ready, lu bisa cek dari YouTube sudah ada pilihan resolusi dengan HDR, serta untuk Netflix pun juga sudah bisa. Kualitasnya pun juga udah oke banget dengan tingkat brightness yang tinggi, sama kalau dibandingin dengan laptop gua yang belum HDR, ini sih jauh banget kualitasnya. So buat display pada handphone ini ada sisi bagus dan enggaknya. Bagusnya itu ya lu udah dapat kualitas AMOLED yang sangat-sangat imersif buat nonton dan juga gaming. Besar juga lagi dimensinya, ya nggak ada kompromi lagi lah. Dan yang nggak bagusnya si handphone ini sebenarnya lebih ke fitur yang nggak kepake. Kayak tadi refresh rate tinggi yang kalian udah tahu kenapa ya, serta touch sampling rate-nya itu ya gue belum tahu di penggunaan game apa yang ngebutuhin sampling rate setinggi ini. Ya kepakainya ya pakai yang dibutuhin aja guys. Napas dulu guys, sama kita geser ke setup putih biar refresh nggak mumet sama pembahasan gue sekarang, oke? Karena sekarang gue ingin ngebahas bagian jeroan si ROG Phone 6 atau yang biasa disebut dapur pacunya. Seperti yang kalian tahu, ini sudah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 sebagai otak dari CPU-nya. Dan seperti tagline-nya mereka, semuanya evolved ya. Punya peningkatan seperti SoC-nya ini memiliki peningkatan 15% better performance dan juga 20% power efisiensi dibandingkan ROG Phone 5. Untuk RAM-nya ini dapat 8GB LPDDR5, nggak ada ekspansi virtualan lagi. Dan juga storage ini dapat di 256GB UFS 3.1 cuy. Ini keren banget sih, lu kasih base storage di 256GB berarti lu nggak perlu pikirin lagi ini handphone bakalan penuh. Pasti cukup sih, parah banget kalau masih kurang ya. Dan kalau racikan ini pula yang memperkuat kenapa gua saranin kenapa kalian tuh mending ambil yang ini dibanding ambil RAM yang 12GB atau bahkan ROG Phone 6 Pro yang 18GB. Ini tuh udah lebih dari cukup. Nanti deh kalian bisa cek sendiri gimana di pengetesan gamenya. Sekarang buat OS-nya ini udah pakai Android 12 dengan versi ROG-nya di 32.2810 ya. Pas gua review juga udah ada sekali update buat naikin security patch-nya ke bulan September, serta ada pembaruan di game Genie-nya. Untuk style UI-nya masih sama ala stok Android yang dimodif ke ROG punya, yang sebenarnya oke, cuma agak mengganggu sih ketika di X mode-nya tetap nyala. Karena merah gitu icon-iconnya, jadi agak pusing aja gitu ngeliatnya. Sama gua kurang suka sih sama sistem foldernya. Ini tuh ngerepotin tangan gua, nggak buat di pop up gitu, melainkan muncul di bagian bawah. Sedangkan untuk multitasking sih ini udah nggak ada lawan ya, udah lancar juga, apalagi untuk sebuah smartphone flagship, gak usah lagi gitu ya, yang usah dipikir maksud gua. Ya flagship lainnya pun juga akan sama lancarnya, dan kalau gua kutip informasi dari internet pun, si ROG ini juga dapat mendapatkan 2 update Android nantinya. Jadi seharusnya sih masih aman buat 2 tahun sampai ya Android 14 hadir atau 14 ya, 14.
Buat keamanan juga pretty much the same ya. Lu dapetin in-display fingerprint scanner ya, sama face unlock juga, serta ada keamanan privasi dari Android 12 yang bakal ada informasi ketika mic dan juga kamera sedang digunakan. Tapi menariknya di sini ya, kita akan bahas sedikit ke teknikalnya, yaitu di bagian SoC-nya ini sekarang berada di posisi tengah handphonenya. Posisi yang nggak biasa untuk penempatannya. Yang biasanya itu di area atasnya, dan ini pun memiliki tujuan khusus ya, yaitu agar bisa lebih efektif ketika menggunakan aksesorisnya si Aero Active Cooler 6 ya, which is pendingin peltier-nya Asus. Jadi saat nanti didinginkan langsung itu bakalan direct ke SoC-nya. Cuma sayang sekarang kita nggak bahas soal aksesorisnya karena kita juga nggak pegang barangnya. Tapi untuk pendingin pasifnya sendiri juga udah sama-sama evolve ya. Sekarang udah gunain vapor chamber yang 30% lebih besar, sama juga lempengan grafitnya 85% lebih besar dari generasi sebelumnya, yang menurut gua udah hal wajib ya semenjak penggunaan SoC 8 Gen 1 yang punya power tinggi dan sekarang versi refreshnya lagi. Jadi ini penting banget buat menstabilkan performa si handphonenya. Gak cuma itu doang ya, sekarang pun udah pakai thermal compound boron nitride juga buat transfer panasnya lebih efektif. Bahkan klaimnya pun bisa mendinginkan hingga 10 derajat Celcius dibandingkan gak pakai si thermal compoundnya. Ya kalau di sepengalaman kita sih pakai di sini untuk handphonenya memang panasnya itu mostly di sisi tengah handphonenya, sisi depan ya, sama samping belakang pun juga sama gitu panasnya. Tapi setinggi-tingginya sih belum pernah nyentuh sampai 50 derajat Celcius. Jadi mending langsung aja kita bahas soal performance dari benchmark sintetisnya. Pertama, dari Antutu 9 yang bisa mendapatkan performa maksimalnya itu di 1,1 juta poin. Ini hasil yang outstanding banget dan sesuai dengan seharusnya si chipsetnya, serta jelas pula ketika X mode-nya dimatikan performanya itu langsung turun drastis 200.000 poin cuy. Kita udah nggak bermain angka kecil lagi nih ya. Sama pula di Geekbench bisa mendapatkan skor multinya di 4338 dan juga singlenya di 1311 poin ketika X mode-nya dinyalakan. Terlihat jelas juga di mode standarnya hasilnya pun turun di 3433 multinya dan singlenya itu di 1148 poin. Buat 3D Mark bisa mendapatkan hasil pertama di Slingshot Extreme standar itu di 8421 poin, serta kalau X mode-nya langsung loncat ke 13.148 poin. Ini peningkatan yang menurut gue tuh menarik banget. Wildlife pun juga sama, bisa naik jadi 10.483 dari 7.882 poin ketika di standarnya. Dan ini bikin gue heran sih sebenarnya, kalau X mode-nya mati itu jadi mode standarnya apa diturunin nih performanya? Soalnya lumayan jauh loh turunnya. Kayak pakai Snapdragon di handphone flagship kasual yang kabarnya tuh ada yang dibikin lambat gitu. Cuma sih ya, tes stabilitas si CPU ini di kedua modenya pun cukup aman. Gak ada naik turun yang berarti selama tes 10 menit. Cuma memang untuk jumlah GIPS-nya berbeda ya lumayan cuy. Kalau di pengetesan gamingnya ini balik lagi bahas soal refresh rate tadi pas di displaynya ya. Dan di disclaimer juga ini gue tes full di X mode semua biar dapat hasil maksimalnya, oke? Ya, pertama di game Mobile Legends kita setuju ya, untuk yang ini udah pasti lancar di gamenya. Tapi sayangnya untuk settingan refresh rate tertingginya pun masih belum tersedia cuy. Cuman mentok di refresh rate high doang sama grafis yang sudah di high juga. Padahal di beberapa smartphone gaming kayak terakhir si Poco F4 GT ya udah bisa. Ya mungkin politik lah ya, biasa gitu ya. By the way, Mobile Legends pun stabil semuanya di 60 fps bahkan di settingan tertingginya juga, oke? Terus buat di game PUBG udah lumayan juga, lu bisa crank up FPS-nya hingga 90 fps. Jadi lebih smooth walaupun cuma masih di settingan smoothnya aja. Tapi ini lumayan ya, siapa juga sih main PUBG di settingan tinggi kan? Tapi kalau lu mau main settingan di Ultra HD paling cuma mentok di refresh rate ultranya aja. Ya itu kalau lu mau. Cuma untuk stabilitasnya ya udah nggak usah ditanya lagi, settingan terendahnya sampai tertingginya ini nggak ada frame dropnya, udah nggak ada frame dropnya lah, udah aman banget ya. Nah kalau game Wild Rift ya, game yang udah jelas dapat support buat ROG Phone 6 ini bisa dapat settingan di refresh rate hingga 120 fps. Walaupun memang grafisnya itu nggak bisa di max out ya, tapi lu dapat permainan yang super smooth di handphone ini. Sedangkan kalau lu mau di settingan grafis tertingginya pun masih ketahan di 60 fps doang. Ya nggak masalah. Setidaknya 120 fps di Wild Rift itu bisa stabil cuy. Game MOBA juga ya, ini Omyoji Arena juga bisa di settingan 90 fps refresh rate-nya. Dan memang seru juga, lo bisa setting ke mode ekstrimnya pun jadi bener-bener lancar pula. Cuma game ini doang nih yang bisa menyediakan settingan full rata kanan sejauh ini. Kalau game FPS lagi, ada di game Apex ya, ini lo bisa dapetin settingan frame rate ultra di grafis Extreme HD. Cuma memang FPS-nya masih di 60 fps doang. Sedangkan kalau lo pengen ganti ke settingan grafis yang original, ya lo cuma mentok dapat di frame rate yang normalnya aja.
ya agak disayangkan sih, memang belum tersedia juga di gamenya gitu. Jadi ya keunggulannya cuma fitur gaming pada handphonenya aja sih udah bisa dimanfaatin di game Apex ya. Sedangkan kalau game Call of Duty ya, game yang sering gue mainin ini tentunya gue merasakan peningkatan performa kayak refresh rate-nya itu bisa naik ke 90 fps, itu smooth banget gameplaynya. Cuma memang untuk dapetan settingan ini lo mesti korbanin grafisnya, yaitu cuma di low aja. Dan ini nggak berpengaruh banget sama gameplaynya, malah kalau gue max out grafisnya dan turunin fps-nya nggak kerasa perbedaannya signifikan, malah ya boring gitu 60 fps doang. Terakhir game yang Genshin Impact ya, buat ngetes batas performa handphone ini dan bisa dimentokin di fps 60 ya, rata gitu ya. Paling turun sedikit di 55 fps, itu juga di random moment juga ya, tentunya ini juga di settingan rata kanan, jadi ya udah jelas banget lo bisa bermain game ini dengan sangat nyaman. Ya nggak senyaman itu sih ya, sebenarnya lo bakal tetap ngerasain handphone yang cukup panas ya seperti itu loh ya. So buat gaming di ROG Phone 6 ya udah jelas banget lo bakal mendapatkan hasil performa dari chipset sampai tuningan terbaik ROG Phone di sini. Gak ada nih gue merasa frame drop berarti dalam permainan, melainkan gue mendapatkan kepuasan karena di beberapa game bisa memberikan settingan FPS lebih daripada cuma 60 fps doang. Ya walaupun balik lagi dari semua game yang gue tes itu pun gak ada satu ya yang bisa pakai 165 Hz nya. Anyway, mungkin dari kalian juga udah mulai agak bingung ya gue jelasin fitur X Mode terus itu apa ya, paling taunya cuma sekedar buat maksimalin performanya aja. Jadi ya udah, sekarang gue bakal bahas lebih mendalam fitur gaming yang ada pada ROG Phone 6 ini. Tapi sebelum itu kita aktifin dulu X Mode pada handphonenya. Nah, ini dia nih yang ngebedain ketika lu beli handphone gaming dan non gaming, bahkan terkhusus ketika lu beli ROG Phone. Ya dari seri sebelumnya itu pun lu bakal dimanja sama nuansa gamingnya cuy. Dan ini adalah X Mode ya, yang mana ini adalah fitur full performance-nya ROG Phone yang memungkinkan lu mendapatkan performa maksimal pada smartphone-nya, yang bisa lu akses penuh dari aplikasi Armoury Crate, dan di dalamnya di situ lu bisa setting performa tiap game serta aplikasi kalau lu mau. Terus di settingan X Mode-nya pun juga ada ya, ada 3 pilihan mode. Yang standar sebagai defaultnya itu adalah dynamic, yang balance hampir semuanya itu ada di setting seperti itu. Terus juga ada settingan ultra durable buat mendapatkan ketahanan baterai yang super lama, yang mungkin kepake ketika lu berpergian dan jauh dari charger, serta ya fitur X Mode-nya. Di sini lu bisa edit lagi apa aja yang lu mau aktifin dari X Mode-nya, kayak buat konektivitasnya, bisa pakai dual band wifi yang biar stabil gitu, sama ada refresh rate-nya serta sensitivitas layar. Scroll ke bawahnya pun juga ada sistem lighting buat atur RGB pada logonya, ada aeroactive cooler buat setting coolernya ketika nyolok, sama ada settingan game Genie, air trigger, serta AR yang udah gue bahas sebelumnya. Sama yang penting ya, dan gue suka juga nih dengan ROG menambahkan halaman khusus buat list-list game yang udah tersedia di refresh rate tertentu, sama juga yang udah full kompatibel dengan aksesorisnya, yang mana ini nice banget karena cukup membantu kita juga. Nah, balik lagi ke performa X Mode-nya ya. Kalau kita bandingin saat permainan game di Genshin Impact, performa rata-rata FPS itu terlihat cukup stabil saat X Mode-nya aktif, dan hanya ada satu penurunan sedikit FPS yang nggak berarti dibandingkan di mode standarnya. Cuma memang kalau dilihat dari temperatur angkanya itu memang naik dari yang non X Mode itu rata-ratanya di 34 derajat Celcius menjadi 38 derajat Celcius. Saat di real testnya pun juga kerasa kalau di gaming X Mode mati ya, di awal-awal tuh suka kayak FPS-nya jatuh ke 51-an gitu, tapi cepet recover ke atas lagi. Beda nih, tapi kalau ke X Mode ya, gaming itu dijamin lancar, optimisasi gaming itu udah berasa banget, bisa nahan Genshin tuh rata kanan di rata-rata 58 FPS. Ini gokil banget sih, si Snapdragon 18 Gen 1 ditambah X Mode-nya ROG. Buat game Genie, ini adalah on-screen setting ya saat lo bermain game, dan ini punya tons of fitur juga yang gak cuma bebasin memori sama monitoring hardware doang, tapi lo bisa ganti refresh rate, ngatur air trigger, buat makro, record layar, bahkan munculin fitur rahasia di game Genie-nya, yaitu crosshair serta scout mode ya. Aktifin game Genie juga gak susah, slide aja dari kiri atas layarnya dan lo bisa pakai gitu. Terus buat fitur rahasianya ini cukup kepake, kayak crosshair ini ngebantu banget buat lo yang pengen no scoping sniper atau crosshair lu di game itu jelek. Lu bisa pakai ini buat ngebantu kayak lu pakai monitor gaming aja cuy. Terus Scout Mode ini khusus kalau kalian suka main game Battle Royale FPS. Ini kepake banget buat kalian cari musuh di jarak yang cukup jauh. Bener-bener kepake, cuma ya jangan coba-coba buat dipakai main game FPS yang biasa. Pusing sendiri nanti karena nggak cocok cuy, apalagi buat mata gua ya. Selanjutnya fitur air trigger, fitur pay to win yang bisa diaplikasiin ke semua game e-sport.
Ini adalah Air Trigger 6 ya. Iterasi kesekian kalinya yang menggunakan ultrasonic ya, tapi udah evolve lagi. Nggak cuma tap doang, sekarang lu bisa cek di websitenya Asus tentang ini ya. Itu banyak banget gestur yang bisa lu pakai. Di skema pengaturan gua dalam game COD Mobile ini, gua pakai tap di sisi kanannya dan di sisi kirinya itu tap sama slap. Udah responsif parah dan gua bisa menggunakan lebih dari satu tombol di setiap sisinya yang bikin OP easy game, easy win gitu di tiap matchnya. Terus ada gyroscope aiming juga. Cuma fitur ini sih sejauh ini nggak kepake sama gua karena gua bukan anak gyro ya kalau aiming. So mungkin ini di beberapa orang akan sangat bermanfaat, terutama yang ngandelin aim gyronya ya. Dua fitur yang bener-bener bikin gua ngerasa wah ya, ini bener-bener keren banget gitu ya buat di skema gaming tentunya, yaitu adalah X-Haptic sama Wi-Fi-nya juga. Kalau X-Haptic ini asik banget karena buat nge-feedback air trigger biar lebih kerasa fisiknya. Tiap gua nge-tap itu kerasa tegas banget rasanya. Dan sekarang pun penggunaan baterainya lebih irit ya, salah satu nilai plus juga buat fitur yang underrated ini. Sama Wi-Fi-nya ini bisa dual band cuy, gokil sih. Lu bisa konekin dua Wi-Fi berbeda atau lu mau kombinasin Wi-Fi 2,4 GHz sama 5 GHz juga bisa. Intinya sih ini bisa nyatuin biar saat bermain game lu itu dapat pengalaman internet yang lebih stabil cuy. Parah sih, ini gue jarang banget dapetin Wi-Fi drop buat di daerah keramat di kantor sini cuy. Anyway, lu bisa manfaatin Type-C di sampingnya pun buat bermain game tanpa ganggu di tangan kanan kita. Dan spesialnya pun juga ROG ada teknologi bypass charging, yang mana ketika lu aktifin via game Genie, otomatis handphone lu tuh akan bekerja seperti laptop gitu, ngecas tapi sebenarnya nggak ngecas si baterainya, melainkan kasih power langsung ke smartphone-nya yang klaimnya ini bisa dibikin tuh baterai handphonenya lebih awet lagi. Ya gua nggak tahu sih ini aman atau enggak dalam jangka waktu lama, tapi setidaknya untuk saat ini buat lu yang pengen grinding game lama daripada lu main game sambil ngecas ya, lu mending bypass charging aja, lebih efisien pula cuy. Serta buat baterainya sendiri, handphone ini punya 6000 mAh kapasitasnya dan dibagi dua, 3000 di tiap baterainya, dan bisa punya pengecasan baterai di 65 watt yang bisa ngecas dari habis ke 100% lagi cuma 45 menit doang. Kalau buat ketahanan di sini ini udah awet banget ya. Main game COD FPS 90 selama 20 menit itu cuma turun 7% doang. Genshin Impact rata kanan 20 menit cuma turun 10% doang. Wild Rift ya 120 FPS main game 15 menit cuma turun 6% aja. Dan Omyoji Arena ya rata kanan main game 20 menit cuma turun 9% aja. Bisa disimpulkan untuk penggunaan game di waktu yang lama, yang lumayan lama banget ya menurut gue ya, itu baterainya nggak boros ya. Hitung kasar aja kalau gue main COD Mobile 1 jam cuma makan 21% doang, dan itu semua di mode X mode-nya. Gila nggak tuh? Sama tambahan juga untuk pengecasannya, kalau lu pakai bawaan ROG itu bakal ada informasi speed chargingnya berapa watt. Kalau pakai yang lama pun ada yang punya ROG juga di 30 watt, ya lu bakal ada infonya 30 watt. Cuma untuk tes fast charger lainnya yang tidak sesuai dengan spek ROG-nya, angka watt itu nggak bakal muncul, cuma tulisan fast charging doang. Gue yakin kalian juga udah capek ya nontonin gue, tapi thank you nih udah pantengin sampai sekarang ya. Ini video terniat dan terpanjang gue, soalnya karena gue bener-bener dapet experience super mahal di handphone ini yang mungkin belum tentu gue bisa rasain lagi cuy. Jadi thank you nih buat kalian semua nih, jangan lupa juga komen kritik sarannya tentang video seperti ini. Tapi pembahasannya belum selesai gitu aja, masih ada bagian besar yang belum kita bahas, yaitu di bagian kameranya. Cuma sebelum ke kamera, gue perlu appreciate fitur yang mungkin underrated banget dan sekedar dijelasin soal speknya aja cuy, yaitu speakernya. Ini speaker terbaik di smartphone yang pernah ada, smartphone Android ya. Sebelumnya gue cuma suka speaker sama iPhone gue yang udah well balance dari equalizer serta volumenya. Tapi ini cuy, suaranya tuh rich banget ya. Bahkan dengan iPhone gue, suaranya tuh bumi dan langit. Jadi ini gambarannya nih, ini handphone Android yang lain, ini iPhone, dan ROG pun di sini nih. Mantap banget gitu ya, keren banget gitu ya. Ini gila, speknya dewa banget. Gak cuma dual front facing speaker doang, tapi kolaborasinya dengan Direct ya, gue kurang tahu itu mereka apa ya. Ini menghasilkan suara yang asik banget. Lo mesti coba kalau lo punya kesempatan pegang nih handphone. Ini serius banget ya. Gue bakal biarkan kalian penasaran aja, karena gue nggak mau kasih detail yang gue rasakan. Tapi gue akan kasih sampel perbedaan kecil dari sampel audio ini serta handphone gue. Let's go.
Alright, gimana nih sama suaranya si ROG Phone ini? Udah mulai kebayang kan bedanya tuh kayak gimana? Nah pastiin kalau lu punya kesempatan nyobain si handphone ini, bandingin sama handphone lu juga. Gimana perbedaannya dari speaker handphone gaming yang satu ini, oke? Nah sekarang kita juga lagi di luar, udah waktunya kita harus bahas kameranya ROG Phone 6 yang singkatnya ini adalah kamera terbaik untuk smartphone gaming saat ini cuy. Setupnya 3 kamera, utamanya 50 MP IMX766, ultrawide 13 MP dan 5 MP makro. Sedangkan kamera depannya punya di 12 MP aja. Kalau untuk hasilnya kamera sandaran ini udah bagus ya untuk kualitasnya. Cuma memang dari warnanya sendiri agak sedikit dinaikin saturasinya. Kalau dynamic range udah cukup, sedangkan kalau diaktifin HDR-nya, warna gambar jadi kayak ditambah pakai efek vivid lagi. Jadi semakin gak natural, lebih cocoknya ya buat langsung upload foto aja cuy. Ini sih gambarnya udah oke banget ya buat standar ya. Tapi kalau lihat lagi gambar SDR-nya, sebenarnya detail yang diberikan dari gambarnya itu tuh memiliki detail yang lebih oke dibanding yang non SDR-nya. Yang mana tuh bikin gue bingung. Jadi gue mau pilih yang standarnya nggak pakai HDR atau pakai HDR kalian. Selanjutnya untuk yang wide lens-nya. Kalau soal warna jelas beda sama yang standarnya. Tapi untuk color profile sendiri, ini lebih menjurus ke warna yang natural. Warnanya itu nggak di-boost ya, oke banget nih. Dan kalau mau nambah warna lagi ya tinggal aktifin mode SDR-nya aja. Yang mana ini lebih masuk akal. Cuma memang untuk detail ya nggak sebagus kamera utamanya. Kalau kamera depan ya oke lah, gua nggak ada komplainan juga karena sudah cukup standar kamera depan pada smartphone cuy. Selanjutnya untuk mode video, kamera utama bisa hingga perekaman 8K 24 fps ya. Sama ada juga mode stabilizernya namun hanya untuk Full HD aja. Kalau buat kualitasnya gue sih buka-bukaan aja. Gambar di tiap resolusinya kamera standar ini bagus banget ya. Dari warna sampai detailnya ini pas banget, nggak kurang. Nggak kayak ultrawide sendiri yang detailnya malah berkurang. Cuma ya cukup wajar lah ya untuk sebuah lensa wide. Dan yang terakhir yaitu mode makro. Hasilnya ya lu bisa lihat di layar. Ini bagus banget buat ambil gambar detail close up. Udah titik gitu. Salah satu flagship yang bisa ambil makro yang bagus cuy. Oke, ini di 4K di siang hari yang sangat indah. Ya video depannya itu udah 4K loh, gila banget loh untuk kamera gaming. Kamera HP gaming di 4K. Mantep banget bro. Dengan audio yang bagus. Jadi mic-nya ini juga oke banget. Tadi gue udah ngetes. Jadi ini bisa banget buat vlog, masukin YouTube mungkin. Gak cuma sekedar report-report ke grup WA atau report-report ke pacar gitu, gak usah. Karena ternyata ini bisa juga untuk jadi, ya aku nggak bisa bilang profesional use ya, gimana ya? Oke, mantap. So gimana menurut kalian sama handphone yang satu ini? Dan menurut gua untuk ROG Phone 6 ini, ya ini udah melebihi ekspektasi gua banget. Dari yang awalnya tuh gua tuh nggak tertarik sama sebuah handphone gaming, tapi yang ini dihadirkan sebuah paketan yang the best lah ya. Ya gue nggak perlu jelasin lagi apa aja yang menarik dari handphone ini. Cuman kekurangannya ya paling besar ya cuma satu, yaitu di bagian kameranya itu tidak memiliki kualitas yang stabil gitu di antara lensa-lensanya gitu. Ya tapi sekali lagi ini bukan smartphone flagship yang kasual kayak kita bahas Zenfone, Samsung, Xiaomi ataupun Huawei yang memang diperuntukkan seperti itu. Ini adalah handphone gaming, beda lagi cuy. Dan untuk overall performance dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini yang diracik dalam ROG Phone 6 tuh udah the best banget performanya. Lu pakai main game stabil banget dan suhu yang dikeluarkan itu panasnya nggak panas banget, dan lu bisa banget untuk bermain game berjam-jam grinding di handphone ini. Serta untuk fitur-fitur gaming yang dihadirkan pada ROG Phone 6 ini, yang ini ya, itu tuh pun udah memberikan statement kuat kalau ROG Phone 6 di atasnya itu ya nggak worth it banget gitu ya. Inilah udah cukup setara dibanding dengan ROG Phone di atasnya atau bahkan smartphone yang di kelas lain ya yang harganya lebih mahal daripada ROG Phone ini. Ini sih udah sweet spot banget. Dan buat lu juga nih yang kalau misalkan ragu kalau pengen ambil ROG Phone 6 tapi maunya ambil yang paling basic sih, udah nggak usah bingung, beli aja. Karena dari gua dan juga tim-tim gua juga udah memastikan ini tuh udah enak banget handphonenya.
Serta gue juga udah konfirmasi sama orang ROG-nya untuk handphone yang satu ini masih diberikan garansi selama 2 tahun. Jadi buat kalian nih yang masih ragu buat ambil handphone ini tapi masih takut sama yang sebelumnya kayak ROG Phone 5, tenang aja, udah aman. Dan mereka pun juga udah membilang ke gue, dia bakal terus ya meningkatkan pelayanannya agar ya ketika ada orang yang sial setelah membeli ROG Phone ini tetap bisa diselesain dengan cepat cuy. Jadi gimana dengan handphone yang satu ini? Apakah kalian udah tertarik? Gue sih tertarik banget. Jadi ya oke, mungkin aja dulu pembahasan video gue dari ROG Phone 6 ini dan video terpanjangnya nyantai kali ini. Ya gue yakin ini masih banyak banget yang bisa dikulik dari handphonenya, tapi sayang banget gue yakin kalian juga udah gumuh menerima informasi dari gue, dan kita pun udah cukup lelah untuk menyediakan persiapan untuk video ini. Jadi ya udah sih, mungkin itu aja ya. Jadi ya sekedar wujud apresiasi kita aja untuk si ROG Phone 6 yang satu ini, karena ini bener-bener keren. Ya kita sih nggak dapat apa-apa juga dari ROG Phone ini, handphone aja nggak dapat gitu ya. Jadi ya gue minta tolong juga buat kalian yang udah nonton sampai sekarang ini, gue minta tolong untuk share video ini ke teman-teman kalian atau enggak teman kalian yang lagi butuh smartphone gaming baru dan punya budget yang seharga ROG Phone ini. Ya share aja ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk komen pendapat kalian serta like video ini kalau kalian suka. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita juga di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Discord yang semua linknya di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.